Saya juga sebenarnya udah Iya. lama kok pakai Produce itu Pak buat mandi. Mm-mm. Saya udah setahun lebih pakai buat mandi dan saya merasakan badan tuh nggak bau. Ada gejala penyumbatan di jantung. Beberapa hari Hmm. dirawat, sudah dikasih maksudnya obat apa pengencer darah harus diminum secara rutin. Nah, Hmm. saya sampaikan tentang detox 30 hari dan dia mengikuti sampai sudah 2 bulan ya. Tidak kambuh-kambuh lagi. Baik, kita mulai ya. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa di Zoom. Hari ini kita bersyukur sekali kita kedatangan Ibu Herlina Kombong. Beliau orang yang luar biasa sekali yang dari Kalimantan di Sangatta Timur. Topiknya hari ini, kenapa Promik sebagai P3K di rumah saya. Ibu Herlina, selamat malam Ibu. Selamat malam, Pak. Baik, baik. Nah, Sehat, Ibu, sehat ya Bu ya? sehat-sehat. Baik. Ibu, boleh kenalan sedikit nggak Bu ya? Ibu saat ini kegiatannya apa Ibu? Ya, kegiatan sehari-hari sebenarnya di rumah karena sudah pensiun. Jadi saya sudah berumur jalan 62 tahun, Oh, baik, tapi puji baik. Tuhan sehat. Puji Tuhan. Baik. Nah, Ibu kenapa dulu mengetahui Promik ini kapan ya Bu ya? Sepertinya apa ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu lewat Pak Jarot. Kita Oh, oke. ada komunitas sama Pak Jarot, kalau apa komunitas ekoenzim. Mm-mm, Di mm-mm. situ Pak Jarot pernah Zoom sama Ibu Ibu eh, Ivon. Ibu iya, aduh sorry Pak, Ibu Ipon Ya. dan selanjutnya karena dikasih ini linknya, jadi kita masuk Zoom-nya Bu Ipon sampai sekarang. Saat itu langsung jatuh hati dengan Promik. Oh, baik. Nah, kenapa Ibu bisa jatuh hati nih sama Promik? Ya dari penjelasan Bu Ipon waktu itu, kok ini hal yang benar-benar simpel tapi luar biasa Mm-mm. untuk kesehatan, untuk lingkungan, ya pokoknya luar biasa. Baik. Nah, pertama kali yang waktu Ibu Herlina coba, itu coba buat minumannya atau untuk lingkungannya, Bu? Dua-duanya. Oh, Ya, baik. jadi tidak sabaran juga untuk konsumsi, tidak sabaran juga untuk aplikasikan sama ini sampah sama dengan tanaman. Oh, oke. Nah, untuk minumannya sendiri nih, yang pertama kita coba tanya. Untuk minumannya sendiri, Bu Herlina pengalamannya seperti apa dengan Promi? Luar biasa, makanya eh, ini temanya kenapa Promi sebagai P3K di rumah, karena benar-benar luar biasa. Jadi P3K itu kan yang kita kenal secara umum pertolongan pertama pada kecelakaan atau kesehatan. Tapi bagi kami Promik itu bukan hanya kesehatan, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan di keluarga, bisa juga untuk lingkungan, sampah-sampah, dan pokoknya banyak hal tentang Promik yang saya bisa rasakan sehingga saya bilang, ah ini P3K tidak hanya menjurus kepada kesehatan, tapi juga kepada kebutuhan di keluarga, termasuk juga untuk terlebih untuk kesehatan lingkungan, Pak. Oh, baik, baik. Nah, boleh nih Bu, diceritakan nih Bu, pengalaman Ibu yang berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan ini yang bagi Ibu Herlina manfaatnya kerasa itu seperti apa? Kalau di di kesehatan lah, seperti eh, tentang Promik yang
Yang pertama sekali waktu menjelang mau 60 tahun, Pak. Hmm. Lutut itu sudah sakit, sudah nyilu, pokoknya sudah harus hati-hati. Tetapi setelah mengkonsumsi Promik yang saya buat Projus, sampai sekarang enteng, nggak terasa sakit lagi. Padahal Oh. wah sudah ya mungkin orang bilang sudah umur. Iyalah saya sudah umur ini, tapi saya konsumsi Projus sampai sekarang enteng. Nah, itu yang maksudnya yang eh, pertama yang terasa. Yang lain-lain badan terasa enak. Dulu itu saya sebenarnya gatal-gatal. Jadi Hmm. biasa kalau keluar rumah bawa garam. Jadi kalau gatal Oh. digosok itu. Iya. Tapi setelah maksudnya dengan konsumsi Projus semua sudah hilang. Apalagi kalau hanya misalnya goresan-goresan karena maksudnya luka karena gores-goresan, gatal-gatal. Oh, itu aman. Semua sudah tuntas. Jadi kalau gatal-gatal, ibu minum atau ibu oles? Ya, kalau kan produs yang sudah diminum terus sudah pokoknya sudah rutin. Eh, Hmm. kalau gatal atau pokoknya masalah-masalah di kulit, ya, pokoknya selalu ingat ada Promik. Nah, yang Oh. lebih ini lagi yang dirasakan sama suami, ya akhir November 2024 kemarin itu masuk rumah sakit karena Hmm. ada gejala penyumbatan di jantung. Beberapa hari Hmm. dirawat, sudah dikasih maksudnya obat apa pengencer darah harus diminum secara rutin. Tapi setelah sampai di rumah saya berdiskusi dengan suami, saya bilang ada sebenarnya ini, tapi harus maksudnya eh, jangan Hati-hati ya. dipaksa, harus ikhlas. Hmm. Saya sampaikan tentang detox 30 hari Hmm. dan dia mengikuti sampai sudah 2 bulan ya sekarang ya sudah jalan 2 bulan karena akhir November kemarin ya obat dari dokter tidak diminum dan Oh, tidak tidak kambuh-kambuh lagi maksudnya yang itu gejala-gejalanya. bagus ya tentang gejala itu jadi sampai sekarang sudah nyaman. Lagian banyak sekali kalau pada suami itu misalnya asam lambung dia itu kronis sebenarnya karena salah makan sedikit yang sebelumnya atau lambat makan, nah itu sudah langsung tidak karu-karuan. Tapi setelah maksudnya rutin minum Projus, ya puji Tuhan sampai sekarang sudah enteng, tidak terasa-terasa lagi, bahkan sudah berani makan yang misalnya nasi ketan, nangka atau yang pantangan-pantangan selama ini yang sangat dijauhi tapi ya tetap dalam batas-batas tertentu. Ada lagi yang lebih unik Pak Juta. Hmm. Sementara maksudnya dalam perjalanan detox itu Hmm. saya perhatikan kalau tidur tidak lagi kencang ngoroknya. Ya, tidak kencang ngoroknya. Biasanya kan baru tidur kalau sudah ini langsung wah pokoknya biar kita di luar rumah didengar itu ngoroknya. Tapi menjalani detox itu ya ngorok tapi maksudnya ya samar-samar. Tidak sekeras yang dulu. Tidak sekeras yang dulu. Dan yang paling terasa bahwa dia sudah merasa maksudnya merasa nyaman. Hah? Iya, yang masih berjalan sekarang itu asam urat. Asam Hmm. urat itu dulu-dulunya itu pokoknya benar-benar biasa tidak bisa pindah dari tempat dan sudah Oh. konsumsi obat secara terus-menerus itu jadi pergumulan.
Tapi puji Tuhan dengan adanya Promik ya belum belum terlalu maksudnya 100% sembuh, tapi dibandingkan sebelum mengkonsumsi jauh lebih baik dari sekarang. Iya, saya bilang sama dia, tidak bisa juga kita harus maksudnya simsalabim dengan Hmm. Romik. Ini hanya maksudnya sangat membantu karena ya dia mungkin sudah sekitar 25 tahun lebih asam urat. Oh, Ya, iya. dan ya saya rasa saya bilang ya sudah bersyukurlah kita maksudnya perkembangannya jauh daripada sebelumnya, daripada dulu setiap hari harus minum obat peredah nyeri dan kesakitan terus, tapi sekarang ya masih sakit-sakit sih tapi tidak sama dengan dulu, Tidak seperti dulu. tidak seperti dulu. Iya. Berarti eh, Bapak atau suami ini minum itu pas dimulainya di akhir November. Sebelumnya berarti belum minum ya? Sudah minum-minum ini Projus, tapi nanti setelah maksudnya dari rumah sakit itu baru saya ini komunikasi tentang detox dan ya sekali lagi mau puji Tuhan bersyukur dia ikhlas juga menjalani hanya pantangan-pantangan yang itu masih banyak yang dilanggar-langgar. Yang bolong-bolong ya? Iya, Ya, iya. misalnya seharusnya kan tidak perlu makan goreng-gorengan lagi, tapi biasa dalam keadaan terpaksa karena harus di luar atau ya masih ada Iya, pantangan-pantangan. Tapi saya saya bilang iya. sudah bersyukur nih sudah dijalani, sudah banyak juga efeknya yang terlihat. Hmm. Baik. Jadi yang Ibu Herna rasakan bersama suami adalah pada saat kita menjalankan program transformasi 30 hari, detox 30 hari dengan Promik, walaupun ada pantangan-pantangan yang belum dijalankan sepenuhnya, ada yang dilanggar, ada yang bolong-bolong, tapi tetap efeknya juga sangat membantu ya. Ya, itu yang kami rasakan. Iya, saya memang Apalagi, tidak lapor ke Pak Juta, maksudnya kan kemarin tuh harusnya dilapor hari ini makan hmm, apa, eh, bagaimana ya, keadaan minumnya, tidak lapor, tapi ya malam ini saya sampaikan sama Pak Juta, hmm, masih beberapa hal yang dilanggar, tapi baik, baik. puji Tuhan bersyukur banyak perkembangan, walaupun juga pernah dalam masa-masa detox itu dikerjain juga sama Promik. Saya yang saya bersyukur sehat-sehat juga dikerjain dari mulai dari leher itu berat sekali Kak dipukulin. Besoknya itu ke belakang, besoknya itu sampai ke kaki di bawah. Tapi setelah itu sangat enteng. Kalau suami dikerjainnya di sini sakit, di sini sakit, pokoknya di mana-mana sakitnya. Itu pada saat menjalankan program T30 ini. Ya, itu. Iya, baik. Jadi memang kena kita sebutnya healing krisis ya Bu ya. Ya, healing Healing krisis. Sampai krisis dia jadi tidak bisa kerjaan angkat dikerjain. tangannya. Iya, Ya, Bapak masih masih berani untuk itu. tetap melanjutkan walaupun kena healing krisis begitu. Itu kan healing krisisnya dulu itu sekitar 1 minggu. Jadi memang saya sebelum memulai detox itu saya sudah kasih tahu seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Juta bahwa bisa aja terjadi seperti ini. Jadi saya bilang jangan kaget nanti kalau kita sementara menjalani ini ada hal-hal yang terjadi, tapi itu namanya maksudnya memang mendetoks. Ya, jadi kalau berani terima tantangan itu, mari kita mulai dan ya siap dia memulai untuk detoks seperti itu. Baik, berarti kan sangat setuju dengan yang dilakukan Ibu Helena pada saat orang-orang yang kita ajak untuk mengikuti program T30, transformasi 30 hari dengan Promik, dijelaskan di awal nih bahwa nanti pada prosesnya akan ada HC atau healing krisis. Kalau mau
eh, lanjut, maka perlu tahan dulu HC-nya, jangan sampai karena HC lalu tiba-tiba stop. Tetapi kalau memang nggak bisa ya dari awal nggak usah dulu mempersiapkan mentalnya dulu, begitu ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, dari prosesnya ini dari Ibu dan Bapak pada saat kena HC itu sempat kepikiran untuk berhenti atau stop minum nggak? Oh tidak, karena memang kan sudah Pak Juta sudah sampaikan akan bisa terjadi seperti ini. Jadi malah tambah semangat. Ya, ini berarti memang ini saya Berjahat gitu bilang ya. sama suami saya aja yang katakan sehat-sehat juga dikerjain, apalagi memang yang Yes. Yang isunya banyak gitu ya. iya. Dan jadi tambah semangat lah kita waktu itu untuk konsumsi. Dan sampai sekarang karena saat itu kami keluar kota kelupaan. Jadi padahal tinggal 1 minggu. Iya, kelupaan. Ya, Jadi nanti pulang ke rumah saya bilang ya karena tidak tuntas kemarin kita harus mulai lagi. mulai lagi dari awal, betul. Dan di detox Betul. yang kedua sudah berjalan uh, normal, tidak ada lagi ini apa healing HC, resistant. HC. Hmm. Iya. Baik. Nah, Ibu masih ingat nggak Bu, pada saat Ibu pertama kali dengan Bapak memulai T30 itu, berapa hari kemudian, berapa hari nih, lalu kedapatan mengalami HC? Em, Suami yang terlebih dahulu kayak seminggu setelah itu. Hmm. Kalau saya agak di belakangan. Agak di Hmm. belakang. Iya. Iya, iya. Isunya kan lebih banyak suami ya, jadi dia muncul lebih dulu. Itu. Baik, baik. Nah, ini tadi saya ada sempat lihat Pak Rudi Hilmi ada sempat angkat tangan. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan atau Oh tidak iya, sengaja tertekan? Iya, silakan Pak. ya, ya, iya saya mengenal Promik sudah cukup lama. Artinya eh, fermentasi berbagai macam dari macam-macam bahan organik. Maksud saya Hmm, juga bersama dengan tim di Surabaya untuk Ibu Herlina. bergabung di Ekoenzim. Hmm. Kemudian saya juga membuat sendiri dengan berbagai macam fermentasi itu, dari mulai cuka nanas, cuka apel, cuka-cukaan yang lain sebagainya. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali buat eh, kesehatan tubuh itu. Karena kita butuh yang namanya ya probiotik yang ada di dalam tubuh kita, termasuk pencernaan. Alhamdulillah, saya juga dulu termasuk yang pernah kena asam lambung gitu ya. Tapi ternyata orang asam lambung itu ya sebenarnya kurang asam gitu kan, kurang pro mix sebenarnya. Nah, sehingga dari promik itu bisa menyeimbangkan pencernaan saya. Alhamdulillah sekarang Hmm. ini kondisi tubuh itu terasa fit gitu. Apalagi kalau dicampur dengan madu dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini sedang saya lakukan bermacam-macam bahan organik yang akan saya persiapkan. Jadi ternyata semua bahan-bahan organik, maksud dari rempah-rempah maupun juga apa buah-buahan dan sebagainya itu bisa Hmm. apa namanya dipancing mikrobanya itu sehingga nanti keluar. Sehingga itu sangat bermanfaat sekali. Itu saja. Baik, baik. Berarti saat ini Pak Rudi kendala isu di lambungnya sudah cukup terbantu ya. Cukup terbantu sekarang. Cukup terbantu. Cuman ya kita harus punya tahu apa, takarannya, kemudian berapa kapasitas yang harus kita minum setiap hari. Kalau Iya. terlalu Pak Rudi berlebih ya domisilinya di mana? di Sidoarjo.
Oh, Sidoarjo, baik. Jadi kalau Pak Rudi waktu awal-awal minum itu berapa lama Pak kira-kira sampai merasakan oh ini efeknya tubuh ini bagus nih. Ya sebenarnya eh, 4 hari sudah bisa merasakan. Terutama adalah pada kondisi tubuh itu kok terlalu sangat-sangat fit sekali gitu. Jadi kayak, Fit ya. jadi kayak iya kayak usia 30 gitu. Benar. Ibu Herlina juga ngerasa hal yang sama. Ya, pokoknya saya bandingkan dengan sebelum minum Promik itu kan ya macam-macam lah terasa, apalagi yang maksudnya sudah memulai umur kita, macam-macam lah terasa. Tapi dengan rutin mengkonsumsi Projus, ya, luar biasa. Jadi benar ya Pak Hilmi bilang kayak umur 30 tahun ya. Tetap maksudnya semangatnya luar biasa, Pak. Iya, Iya. Jadi karena lebih sehat. gitu ya, lebih nggak gampang capek gitu maksudnya ya. Iya, Baik, baik. Oke, terima kasih ya atas tanggapan dari Pak Hilmi. Nah, kita lanjut Bu Herlina. Bu Herlina, kalau Mbak berkenaan dengan lingkungan nih, Bu. Lingkungan P3K-nya itu eh, yang Ibu pengalaman yang terasa eh, wow itu seperti apa, Ibu? wow-nya itu ya di sampah dulu lah. Ya, Hmm. sampah kan itu benar-benar jadi persoalan. Hmm. Ya, tidak dibuang dalam 1 hari itu kan sudah masalah besar. Hmm. Tetapi setelah maksudnya kenal Promik yang dijadikan bios, wah luar biasa sekali. Malah kalau saya keluar dan ada sampah, misalnya kita ada acara di luar, di sana ada sampah, saya bilang sama teman-teman jangan dibuang, saya bawa pulang. Iya, di mana-mana itu ada kegiatan orang-orang buang, maksudnya sampahnya kita makan buah. Hmm, mereka mau simpan di tempat sampah, jangan, saya mau bawa pulang. Ya, Hmm. karena benar-benar tuntas. Hari ini misalnya hari ini kita punya sampah, langsung bisa dijadikan sebagai nutrisi buat tanaman kita, atau kalau tidak sempat langsung ke tanaman, kita kumpul aja di satu tempat. Yang penting sudah dibasahi dengan biowas, dia tidak akan bau, dia tidak akan maksudnya tidak dikerbuti juga dengan lalat. Kemarin itu saya kulitin udang. Udang itu Hmm. kan terlalu cepat mengundang lalat. Ya. Tapi saya memang saya basahi dengan biowas. Berapa lama, tetap aja tidak ada lalat yang datang dan tidak bau. Iya, kemudian dengan sampah yang diolah dengan biowas, benar-benar membuat tanaman di rumah, kebetulan pekarangan agak luas, jadi umur panjang, Pak. Misalnya saja sawi yang Hmm. ditanam bisa dipanen lebih dari 2 bulan. Bahkan ada yang Oh, sampai 3 bulan. Cabe umur panjang, benar. Ini sudah 2 tahunan, tapi sudah mulai sedikit, maksudnya menurun. Tapi ya. dibandingkan dulu yang sebelum kenal Promi, sebelum pakai bios, nah, biasa baru ditanam, sudah baru mulai berbuah, sudah geriting, dan tidak ada harapan lagi kalau sudah geriting. Tapi Hmm. dengan bios benar-benar luar biasa, berumur panjang, kemudian berbuah terus, dan ya itu yang saya saksikan bahwa sudah 2 tahun dipanen, masih berbuah sekarang, tapi ya namanya segala sesuatu pasti ada masanya Usia. yang Hmm. usianya, yang pastinya bahwa umurnya lebih panjang daripada biasanya. Jadi dengan Baik, baik. sampah-sampah ini, selain memang maksudnya dikomposkan untuk tanaman, juga dipakai untuk buat biowas untuk apa namanya cairan pembersih.
di Hmm. rumah. Kalau saya hitung-hitung 50% ditolong sama bios, 50% mengurangi cairan pembersih yang dibeli dengan adanya bios. Bahkan saya sama dengan Pak Darmauli yang kemarin itu sudah mungkin baru sekitar 2 bulan pakai Promik atau pakai Projus untuk sikat gigi. Hmm. Dan saya amati ya karena saya mau tahu saya dulu memang lihat kondisi gigi saya sebelum eh, waktu baru mau maksudnya memulai menggunakan Promik atau Projus untuk sikat gigi ada agak banyak karangnya. Tapi Heeh. setelah 2 bulan saya perhatikan berkurang. Ya sambil memang ya bau mulut berkurang dan sensasinya berbeda dengan pasta gigi. Hmm. Pada saat kita maksudnya menggunakan Promik, ya awal-awalnya agak-agak ini karena kan biasanya kan kita ada berbusa, tapi ini Promik tidak. Tapi setelah dicoba sebenarnya lebih enteng Promik, walaupun tidak berbusa, tapi sensasinya berbeda. Bagi yang belum coba mungkin pasti nggak tahu sensasinya bagaimana sih. Tapi kalau coba Ya, pasti rasakan sensasi berbeda dengan maksudnya kalau pakai pasta gigi. Iya. iya, iya. Baik, baik. Wah, ini. Nah, kalau yang tadi Bu Hernia sampaikan untuk pembersih itu pembersih apa aja nih? Bisa di-sharingkan. Cuci piring sudah pastinya, juga Hmm. pada saat mencuci pakaian, di kamar mandi, ngepel, pakai Hmm. maksudnya campur-campur sampo kalau lagi gatal-gatal kepala, Hmm. mengurangi menghilangkan ketombe dan termasuk rambut rontok, eh, ya gatal-gatal. Iya. Yang rambut Ya rontok ibu atau bapak ini? saya, Hmm. iya Baik. Jadi dicampurnya 50-50 ya, Bu ya? di iya 50-50. Jadi benar-benar 50% maksudnya membantu pengeluaran untuk khusus Iya. untuk iran pembersih. Baik. Berarti untuk cuci piring 50-50, untuk cuci baju, untuk sampo, jadi untuk WC, untuk lantai ya, Ya, pembersih. Baik, baik. Nah, kalau untuk lantai nggak sampai 50-50 ya, Bu ya? Paling satu tutup botol aja ya, ya? ya, tidak sampai ke situ. Nyemprot Oke. juga maksudnya tanaman-tanaman itu eh, luar biasa maksudnya hama-hama kan yang biasa banyak itu pasti berkurang tapi saya campur dengan misalnya biowas sama air sama pasti masukkan sedikit sabun apa namanya cuci piring untuk Mm-mm. perekatnya itu supaya Biar cepet agak-agak lama luntur di ya? daun ya jadi itu mengurangi hama-hama yang ada di tanaman jadi memang di rumah tidak pernah pakai namanya pupuk kimia, tidak pernah lagi pakai namanya pestisida. Hmm. Nah, semua dari Promik. Iya, Alami, Bu ya? alami, alami. Baik. Nah, ini ada video yang sempat saya dapatkan. Kita coba saksikan bersama ya. Semoga bisa ada suaranya ini ya. Satu dunia, satu hati. Mau nanam tapi tidak punya tanah, gampang. Bentar, ini gambarnya hilang nih. Coba ya. Saya eh, jeda dulu. Ini gambarnya nggak kelihatan. Oke. Kemudian saya coba lagi sharing. Oke. Saya coba play ya.
Dalam satu dunia, satu hati. Mau nanam tapi tidak punya tanah, gampang. Yang punya sampah seperti ini di rumah kan, sampah-sampah di dapur. Semua ini ada di rumah kita, sampah organik. Tapi yang paling penting, biowas. Biowas dapat mengolah sampah 1 detik, siap tanam. Ini saya tanam bayam Brasil. Ini untuk di sayur, enak sekali. Sekaligus langsung memperindah tanaman kita hari ini. Indah kan? Gampang kan? Mulai hari ini, mari kita olah sampah kita sendiri bersama Biowas Romik Indonesia. Sayangi bumi, kalau bukan kita siapa lagi? Selamat memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari 2022. Semangat! Nah, semangat. Itu di kebun sendiri ya, Bu Herlina? Di Ya, di halaman? kebun sendiri, Pak. Oh, baik-baik. Nah, Ibu, di Ibu buat biowasnya itu perbandingannya berapa banyak, Bu? Eh, untuk membuat biowas. Ya, Oh iya, kalau biowas ya 200 mili promiknya, 1 kilo kulit-kulit buah, kemudian 5 liter air. baik-baik. Perbandingan itu difermentasi, dibiarkan 3 hari ya, Bu ya? Ya, dibiarkan selama 72 jam. Atau Mm. kalau biasa, nah, kalau sudah mau dipakai ya biasa tidak sampai. Iya, kalau sudah mau dipakai, tapi eh, rata-rata karena banyak yang dibuat jadi aman aja, stoknya banyak. Oh, baik. Nah, Ibu, ini saya lihat di dalam chat obrolan rapat itu ada pertanyaan. Yang dimaksud Bu Herlina, 50-50 itu dengan produce murni atau yang telah diencerkan 1:30. Nah, Ibu Satari bisa jelaskan nggak pertanyaan ini mengenai apa ya? Apakah mengenai pembersih atau mengenai biowas untuk sampah atau apa? Khawatirnya beda maksud. Ibu Satari bisa juga open mic ya. Oke, mungkin masih Bisa masih ya, lagi. Pak Oh siang ya, Pak, silakan. selamat malam Pak. Maksudnya Ya, semuanya Pak yang barusan tadi sebelum video itu kan beliau bilang buat sikat gigi, buat keramas dan segalanya itu maksudnya perbandingannya 50-50 seperti apa? Sebelum Oh, video tadi. kalau Apakah produk yang asli yang sudah dibuat dari yang tadi yang 250 ya tadi kan 1:5 itu kan sudah sudah jadi produce atau produce yang sudah dicairkan 1:30 gitu iya, maksud saya kan sebelumnya ada Zoom juga dengan ibu siapa saya lupa ibu Puji kalau nggak salah yang itu mm-mm. kan pemakaian itu kan 1:30 dicairkan lagi apakah produce asli atau biowas asli yang digunakan oleh Ibu Herlina. Itu maksudnya, Pak. Oh baik. Silakan Bu Herlina. iya. Terima kasih Bu Ida. Iya, kalau untuk misalnya cuci piring itu memang 50-50, jadi biowas murni plus sabun cuci piring. Iya, sama juga dengan misalnya shampoo. Tapi kalau misalnya untuk sikat gigi, ya pakai Projus. Ya, tapi tidak murni juga. Pokoknya setahannya. Jadi biasa kalau untuk sikat gigi mungkin hanya 20 mili untuk 1 gelas air pakai sikat gigi. Jadi karena agak asam, jadi kalau agak lama di mulut itu kan ini kurang nyaman. Jadi setahannya yang jelas bahwa
sikat gigi itu maksudnya dengan Projus sudah ada probiotiknya di situ. Iya, jadi kalau untuk nyiram-nyiram ya pastinya yang diencerkan 1:30 baru pakai nyiram. Termasuk juga untuk membasahi sampah 1:30 itu sudah nyaman sekali. Yang itu yang saya lakukan. Kalau nyemprot-nyemprot juga kayak gitu. Saya punya standarnya itu 1:30. Iya. Baik. Nah, Ibu Ida Satari, pada saat kita menggunakan Promik atau Projus atau pembiowos untuk kehidupan sehari-hari, memang takaran umumnya ada, namun kita juga bisa menggunakan kreativitas. Jadi, contoh misalnya kalau mau sikat gigi, mau jus pro murni atau jus pro 1:5, 1:7. Nah, itu kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Jadi tidak harus terlalu kaku. Memang ada standar, bukan ada standar, ya, ada namanya anjuran, namun tetap bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oh gitu ya Pak ya. Terima kasih. Saya juga sebenarnya udah Ya, lama kok pakai Produce itu Pak buat mandi. mm-mm, Saya udah setahun lebih pakai buat mandi dan saya merasakan apa ya badan tuh nggak bau, mm-mm. enak gitu loh. Nggak bau terus kadang saya biasanya tuh baju tuh nggak tahan lama sebelum pakai Produce itu baju nggak tahan lama. Selalu ganti. Ini Hmm. bisa bisa nggak ganti gitu loh Pak. Saya nggak mencium bau badan. Bener. Jadi saya nggak pernah lagi pakai parfum tuh nggak pernah lagi. Memang nggak harum Oh, kayak kita pakai parfum ya, tapi nggak bau badan. Keringat sih mm-mm. ada, tapi nggak bau gitu, nggak bau badan gitu. Udah setahun lebih saya pakai Produce. Anak-anak biowas yang saya Oh, pakai kalau misalnya kemudian adanya biowas ya saya biowas yang saya pakai itu. iya, Kalau buat baik. keramas Nah, belum pernah, oh keramas belum. belum pernah, hanya buat badan. Baik. Dan Nah, terasa Ibu, saya kulit itu rasa lembab, nggak kering, hmm. nggak kering. Kulit itu terasa lembab, nggak kering gitu. Nah, Ibu untuk mandinya itu apakah Ibu hanya eh, campur dengan air atau pakai sabun juga atau nggak pakai sabun? Nggak sama sekali sabun, tanpa sabun Hmm. sama sekali. Jadi saya mandi pakai air dulu siram-siram-siram. Itu Hmm. produce nanti sekitar kurang lebih pas ambil air lah kurang lebih seluas jari. Saya kasih produce atau enggak biowas. Nah itu saya gurunya seperti sabun. Saya gosok-gosok ke seluruh Hmm. badan. Ya itu saya diamkan gitu sebentar. Ya saya sambil gosok-gosok saya siram lagi. Itu terasa terasa enak kok Pak. Cuma memang agak lama karena kita kayak seperti kan kita gosok-gosok semua badan gitu. Jadi agak lama gitu membutuhkan waktu agak lama. Karena seluruhnya saya Hmm. gosokin semua. Kalau sabun kan asal cepet aja mandi kilat bisa kalau sabun. Iya Iya. kalau sabun saya mandi kilat, mandi bebek misalnya gitu. Kalau produk saya kayak kayak seperti me time gitu saya gosok-gosok semua gitu. Jadi enak memang bener sih. Perlu Iya, Itu iya. pengalaman dicoba, Bu saya. Ida. Bagaimana Iya Ibu gitu. Herina? Perlu dicoba. Iya. Soalnya saya ini, maksudnya masih pakai sabun. Tanpa sabun sama sekali Bu saya udah nggak kenal sabun. Tapi kalau sampo saya belum berani Pak karena saya Hmm. pernah mencoba dengan ekoenzim. Jadi rambut saya jadi malah ketombe ketombe gitu loh. Apakah Hmm. saya terlalu sering atau gimana nggak tahu. Jadi saya nggak berani karena itu kan sama-sama asam ya. Mungkin terlalu Hmm. kering Hmm. jadi ke kepala. Jadi saya belum berani kalau sampo. Belum berani buat ke kepala. Tapi kalau ke badan terasa lembut Bu, terasa lembab jadi badan apa nggak kering gitu. Saya juga udah tua. Keriput sih ya, Hmm. tapi Hmm. nggak kering. Keriput sih ya masih tetap. Cuma nggak kering gitu Pak. Nggak busikan gitu, nggak kayak kulit, nggak busik gitu, nggak. Kalau kita garuk pakai kuku tuh nggak keluar putih-putih itu nggak lembab Ah, rasanya. Wah, iya, lembab. Nah, Bu Herina ada tipsnya nggak untuk Ibu Satari mengenai penggunaan sampo itu seperti apa? Ya biasa aja, maksudnya 50-50. Hmm, Iya, jadi baik. Nah, atau biasa juga sih, maksudnya sebelum mandi
memang sudah di apa di naikkan di kepala, baru dipijit-pijit. Setelah itu mandi. Baik. Nah, Tapi Ibu masih tetap Satarik pakai sampo. nanti bisa dicari. Jadi konsepnya adalah pada saat kita menggunakan, misalnya kita ada ketombe atau rontok, lalu kita cari sampo ketombe atau sampo sampo anti ketombe atau sampo anti rontok. Ada orang yang coba pakai sampo tersebut, tetapi masih ketombe atau tetap masih rontok. Karena memang ada mikroba yang tidak ada sehingga penyerapannya kurang maksimal. Karena orang lain pakai sampo itu bisa cocok. Kita nggak cocok berarti mikroba untuk transfer nutrisinya yang kurang ada, kurang pas. Nah, itulah kenapa kita campurkan juga dengan biowas supaya penyerapannya itu biar lebih maksimal. Nah, dengan demikian maka sampo anti ketombenya itu jadinya lebih ngefek atau sampo anti rontoknya jadi lebih efek. Nah, jadi kita nanti bisa, ibu nanti bisa coba dengan cara seperti ini. Kalau ibu punya yang rambutnya misalnya ketombe, berarti cari sampo anti ketombe tapi ditambahkan. Atau ibu misalnya rontok, maka cari sampo anti rontok lalu nanti ditambahkan biobosnya. Nanti boleh dicoba Ibu Satari ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih juga Ibu Ida Satari atas sharingnya mengenai bagaimana kita mandi kita bisa kayak luluran gitu ya pakai biosnya atau pakai jus